Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi yang sangat penting, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan seleksi P3K tahun 2024, di mana kami sudah mendapatkan poin penting, yaitu terkait dengan pemutakhiran data tenaga honorer ya. Nah, ini salah satu instansi ataupun juga kementerian yang sudah membuka untuk pemutakhiran data mandiri non ASN, dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai. Baiklah, informasi yang pertama yang kami dapatkan di sini untuk Kementerian Agama, dan ini bukan tidak mungkin nantinya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah ya, akan diikuti oleh pemerintah daerah terkait dengan pemutakhiran data mandiri ya, pemutakhiran data mandiri tenaga non ASN ataupun tenaga honorer. Nah, ini yang pertama dilakukan oleh Kementerian Agama. Bukan tidak mungkin, sekali lagi, untuk pemerintah daerah seluruh Indonesia ini akan mengadakan pemutakhiran data yang tentunya ini akan sangat berperan penting dalam pelaksanaan seleksi P3K 2024. Selamat datang di PPDM, yaitu Portal Pemutakhiran Data Mandiri Tenaga Non ASN Kementerian Agama ya. Nah, ini salah satu alur pengisian data pemutakhiran data mandiri tenaga non ASN ataupun honorer yang pertama cek data diri ya. Dan ini tentu pemutakhiran ini menindaklanjuti dari beberapa ataupun dari pemutakhiran tenaga non ASN di tahun 2022 ya, yang termasuk ke dalam database BKN. Cek data diri yang pertama, satu langkah pertama untuk silahkan cek data diri Anda dengan memasukkan password ya, nick dan nomor kakak. Silakan Anda bisa cari di sini ya teman-teman. Yang kedua, registrasi ulang, yaitu registrasi ulang data Anda ya. Siapa tahu dalam segi jenjang linearitas ataupun juga ijazah sudah berbeda ya. Yang tadinya SMA mungkin sekarang sudah S1 misalkan, yang S1 mungkin sudah S2 ataupun pemutakhiran data yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu login untuk melakukan input data Anda. Jadi setelah cek data, registrasi ulang, dan yang ketiga adalah login. Nah, teman-teman silakan untuk login ya ke dalam website PPDM ini ya, PPDM ini. Yang selanjutnya itu lengkapi data diri. Nah, lengkapi data diri Anda ya seperti ini. Yang tentunya ini akan banyak perubahan ya, tentu dari masa kerja, usia dan sebagainya. Dan ajukan diri, yaitu data finalisasi dan ajukan data Anda. Jadi ajuan finalisasi ini dimaksudkan untuk mengupdate data Anda di BKN ya. Nah, ini salah satu data yang sudah masuk ke dalam database BKN ya teman-teman semuanya. Dia salah satu contohnya saja di sini. Misalkan ini adalah namanya Ruwaida, mohon maaf ya, 30 tahun 7 bulan. Nah, 30 tahun 7 bulan ini pada tahun 2022 kemarin ya. Nah, kalau sekarang mungkin sudah 32 tahun. Nah, jadi manfaat dari pemutakhiran data ini dari segi usia dan juga masa kerja tentu ini akan bertambah. Nah, selanjutnya di sini pengolahan administrasi umum jabatannya ya. Nah, kita di sini jenis kelamin, kalau nomor 2 yaitu berarti perempuan ya, nomor 1 laki-laki. Nah, di sini ada masa kerja kumulatif ya. Ada yang masih 1 tahun di sini ya. Di sini ada yang 5 tahun 7 bulan, dan bahkan ada yang sudah berpuluhan tahun ya di sini. Nah, untuk pendidikan di sini ada pendidikan terakhir, SK terakhir yang teman-teman masukkan di waktu tahun 2022 pada saat pendataan tenaga non ASN oleh BKN ya. Nah, mungkin untuk nomor SK juga tanggal SK ini pasti akan berubah ya teman-teman ya, karena ini misalkan ini tahun 2021. Nah, sekarang mungkin di SK terakhir yang kalau guru mungkin dari kepala sekolah yang tahun 2023 seperti itu ya. Selanjutnya unit kerja. Nah, unit kerja di sini mungkin ada rekan-rekan honorer yang sudah mutasi ya, ataupun juga sudah tidak bekerja kembali ya di sini. Di sini bisa dimasukkan untuk unit kerjanya dan juga keterangannya. Misalkan ini adalah THK 2 ataupun juga di sini adalah non THK 2. Jadi teman-teman
bisa mengupdate data kembali dan ini telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Alhamdulillah ya, salah satu instansi atau kementerian yang pertama melakukan pemutahiran data, dan ini bukan tidak mungkin akan diikuti oleh pemerintah daerah ataupun juga instansi kementerian lainnya. Nah, mohon maaf sekali di sini untuk pdm non-asn.kemenag.go.id servernya ini masih dalam maintenance ya. Nah, ini untuk meningkatkan layanan akan dilakukan maintenance pada sistem aplikasi PDM non-ASN pada pukul 4 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman di Kementerian Agama ya, silakan untuk membuka website pdm.non-asn.kemenag.go.id ini nanti pada pukul 9 ya waktu Indonesia Barat, karena saat ini sistem sedang maintenance. Nah, tentu teman-teman yang berada di pemerintah daerah juga ya, honorer baik guru, tenaga teknis maupun juga tenaga kesehatan, semuanya harus mempersiapkan untuk pemutahiran data ini. Dimaksudkan agar rekan-rekan yang masuk dalam database BKN tentunya ya, ini bisa melengkapi data tersebut, sehingga data yang dimiliki oleh BKN, data saat ini ya, dari masa kerja, usia, hingga unit kerja ataupun juga pendidikan, itu pasti ada banyak yang berubah tentunya ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya data pemutahiran ini, nah ini salah satu Kementerian Agama ya yang telah menerbitkan surat pemutahiran data tenaga non-ASN di Kementerian Agama ya, lengkap beserta SPTJ-nya di sini ya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak tenaga non-ASN Kementerian Agama. Dan saya yakin pemerintah daerah juga ya, ini bakal melakukan data verifikasi ini ya, atau pemutahiran data ini. Dimaksudkan untuk ketika nanti BKN akan mengambil pada saat seleksi data kita, ini datanya sudah terupdate ya, ataupun data terkini ya. Nah, itu salah satu manfaat dari pemutahiran data mandiri tenaga non-ASN ini. Dan ini bukan, sekali lagi, bukan pemberkasan ya, ini adalah pemutahiran data mandiri tenaga non-ASN saja ya, yang sebagaimana yang kita ketahui untuk honorer di Kementerian Agama itu mempunyai formasi yang sangat fantastis, yaitu 11.000, dan mudah-mudahan ini bisa menyelamatkan teman-teman honorer yang berada di Kementerian Agama, khususnya yang sudah terdaftar di BKN. Dan tentunya kementerian daerah juga, kementerian pusat ya, dalam hal ini Kemenpan RB, Kemendikbudristek maupun juga BKN tengah melakukan konsolidasi bersama ya, guna mempercepat proses pemutahiran data, karena untuk pemutahiran data ini akan menjadikan data dasar ya, data dasar teman-teman dalam pelaksanaan seleksi P3K 2024 seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan teman-teman juga silakan bisa mendownloadnya ya, terkait data prafinalisasi tenaga non-ASN di lingkungan Kementerian Agama. Dan tentunya teman-teman berada di pemerintah daerah juga silakan berkomunikasi ya dengan BKPSDM, dengan BKD-nya ataupun dengan dinas pendidikan setempatnya. Mungkin itu yang dapat admin sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.